Kalau dulu kan golongan O aja kan bisa buat Semuanya. mendistribusikan ke seluruhnya. Sekarang udah nggak bisa, Ya, Pak? udah kan nggak bisa. Serius, gimana ceritanya itu, Pak? Karena bisa terjadi fibrilasi jantung. Jadi kalau misalnya golongan B dikasih O, itu kata dokter bilang itu terjadi fibrilasi jantung. Artinya jantung bergetar. Kan bisa berbahaya. Ada orang yang membutuhkan darah saat itu susah darah itu karena dulu masih banyak calo darah. Nah, saya mencoba untuk langsung didonorkan darah saya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Langsung waktu itu langsung saya diambil, pasiennya sebelah saya gitu. Langsung ada pasiennya di sebelahnya. Iya, langsung ada pasiennya. Itu yang membuat saya kesan. Sehingga dari situlah saya mulai pertama kali donor darah dan seterusnya sampai sekarang. Sekarang udah 136 kali. Ini berarti sudah dapat emas berapa Sudah. kilo nih, Pak? Setiap orang itu begitu darahnya sudah diambil masuk ke laboratorium tuh diperiksa 4 virus. Hepatitis B, hepatitis C, spilis atau gonoro sama HIV. Terkait dengan darah yang ada yang sudah terkontaminasi virus, maka itu dimusnahkan. Dan musnahkannya itu nggak dibuang begitu aja. Kita ada tempat pemusnahannya di Cianjur sana. Jadi kayak cerobong itu, kayak cerobong besar dibakar di situ. Disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat dengan saya Ika Mailani Untari. Hari ini kita kedatangan senior saya nih, Pak Asep Juanda Sunarya. Pak, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Asep ini adalah Ketua PMI Jakarta Pusat. Kita undang dalam rangka kemarin masih berbau hari ulang tahun PMI ya, Pak? Iya. Baru saja kemarin, Sohib Jakpus, kali ini kita akan kedatangan Ketua PMI. Kita akan berbincang-bincang nih tentang PMI secara keseluruhan nih, Pak. Kira-kira kalau masyarakat itu tahunya Sohib Jakpus, tahunya PMI itu kok identik dengan donor darah doang sih gitu. Padahal kan banyak banget ya, Pak, ya tusi-tusinya PMI gitu. Nah, kita sudah kedatangan Pak Asep nih, Sohib Jakpus. Kita akan tanya-tanya Pak Asep sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Pak Asep. Ini kita langsung aja nih, Pak. Selamat Hari Palang Merah Indonesia ke-79 pada tanggal 3 September kemarin, Pak. Oh, bukan tanggal 3 September. Ah, serius? Iya. Ini ada 3 September itu baru proses perintah dari Presiden Soekarno untuk mendirikan Palang Merah Indonesia kepada tim 5 yang diketuai oleh Dr. Badar Johan. Ini berarti ulang tahunnya tanggal berapa, Pak? Ulang tahun itu sebetulnya tanggal 17 September. Tanggal 17 September. Oh, oke. Jadi 1 bulan setelah Indonesia merdeka, Palang Merah Indonesia berdiri. Oh, Pansa tadi di awal sudah ceritakan ya, sebulan setelah RI merdeka gitu. Betul. Ini berarti Sohib Jakpus dan teman-teman media massa ini salah ini. Berarti harus diklarifikasi. Berarti klarifikasinya adalah hari ulang tahun Palang Merah Indonesia itu tanggal 17 September, 17 Pak. September 1945 lahirnya. Ya, setiap tanggal 17 September itu kita merayakannya. Oke, selamat nih Mas sekali lagi. Nah, kalau ini langsung nih Pak, karena banyak banget yang kemarin titip pertanyaan ke saya gitu tentang PMI. PMI itu kan kalau misalkan kita masih kecil gitu ya, anak-anak taunya tuh donor darah aja gitu Pak. Sebenarnya tugas dan fungsinya PMI itu apa sih Pak? Iya, baik, makasih Mbak Ika. Sebetulnya kalau menurut keputusan Presiden nomor 25 tahun 50, kemudian dikembangkan lagi Kepres nomor 246 tahun 63, tupoksi PMI itu menyangkut masalah bantuan korban bencana, termasuk diantaranya memberikan pertolongan pertama. Itu sebetulnya yang tercantum di dalam Kepres tersebut. Satu poin doang atau ada beberapa tuh Pak? Satu poin itu di dalam Kepresnya. Namun kesininya dikembangkan. Bukan saja masalah donor darah, tapi juga ada pembinaan generasi mudanya melalui kegiatan Palang Merah Remaja, Korps Sukarela, Tenaga Sukarela, yang keseluruhannya itu adalah merupakan relawan-relawan PMI. Gitu loh. Jadi tugas-tugas PMI itu sebetulnya lebih banyak dilakukan oleh relawan Palang Merah. Gitu. Berarti banyaknya di relawan tuh Pak?
Betul, banyaknya di relawan. Justru kalau di staf itu sedikit itu. Kita relawan itu sampai 3.500 lebih lah. Ini yang di mana tuh Pak? Yang di Jakarta Pusat aja. Yang di Jakarta 3.500. Iya. Dan itu terdaftar semuanya. Terdaftar semuanya di database yang sudah langsung ke pusat. Oke. Database-nya. Pak Asep, ini kita mau ngomongin memang ada pertanyaan tentang relawan nih Pak, karena Betul. kayaknya banyak banget yang tertarik menjadi relawan PMI. Tapi sebelum Iya. itu kita balik lagi, tadi udah tugas dan fungsinya PMI. Nah, kegiatan-kegiatannya PMI ini Pak, khususnya Jakarta Pusat gitu Pak ya. Terus dalam setahun tuh apa aja sih Pak yang mungkin yang rutin gitu Pak? Selain mungkin kalau misalkan ada kebencanaan gitu ya. Ya. Sesuai dengan core activity ya, core activity PMI itu ada beberapa, diantaranya penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, pembinaan organisasi, pembinaan relawan, Pembinaan relawan. ya, pelayanan kesehatan dan penanggulangan bencana tadi ya, itu menyangkut seluruh kegiatan-kegiatan yang kita distribusikan ke masyarakat melalui PMI yang ada di kecamatan. Jadi kita struktur organisasinya juga sampai kepada tingkat kecamatan. Struktur organisasinya, Ya. oh ternyata memang berjenjang banget itu. Betul. Jadi di PMI itu di kecamatan itu ada namanya PMI kecamatan. Oh, oke. Yang ketuanya pengurusnya itu dari unsur-unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang ada di kecamatan tersebut. Gitu. Dan ini sebenarnya semuanya lebih banyak personil relawan gitu Pak jadinya. Betul, semuanya relawan. Nih jadi kalau kita ngomongin relawan nih Pak, mungkin langsung aja gitu ya. Iya. Gimana sih kalau misalkan saya mau jadi relawan PMI gitu? Kemudian tadi Bapak udah bilang ada sekitar 3.000-an relawan gitu Pak. 3.500 lebih. 3.500 lebih relawan. Berarti di Jakarta, seluruh Jakarta lebih banyak lagi dong Pak itu? Lebih banyak lagi. Oh, oke. Nah itu fungsi relawan itu yang pertama nih Pak. Iya. Gimana bisa jadi relawan? Yang kedua, fungsinya relawan itu sendiri apa gitu? Apa membantu di kegiatan atau Iya. kalau misalkan memang sekalian kalau misalkan ada yang butuh donor, apakah dari mereka juga tuh gimana tuh Pak? Iya, fungsi relawan persyaratan dulu ya. Persyaratan masuk relawan itu sebetulnya nggak ada persyaratan yang nggak ada. khusus. Ini saya udah deg-degannya kok ada persyaratan Yang ya. penting mereka itu mau ya punya waktu membantu PMI ketika terjadi bencana maupun di luar bencana. Oke. Contoh, kalau di luar bencana relawan itu bisa menjadi fasilitator di sekolah-sekolah ngajarin PMR. PMR. Ya. Oh, oke, itu jadi dari relawan juga Di sebenarnya. relawan itu Oh, oke. ya. Kemudian mau masuk ke menjadi relawan PMI itu juga bukan sekedar hanya pengen masuk aja, tapi dia juga punya kompetensi. Misalkan ketika PMI membutuhkan relawan untuk penanggulangan bencana di bidang perlistrikan misalnya, dia harus punya kemampuan untuk bagaimana dia menjadi listrik gitu ya. Nah, seperti itu. Begitu juga dokter. Enggak juga begitu. Dokter masuk sebagai dokter, ya dokter relawan itu gitu loh. Jadi sebenarnya PMI itu kayak saya Jagus kayak pahlawan ya, yang kalau misalkan ada kebencanaan langsung buka baju PMI gitu, Betul, langsung kayak relawan gitu. gitu. Betul, seperti itu. Pak, kalau misalkan berarti ada basic skill kah yang akan diajarkan begitu relawan itu masuk PMI atau mereka iya. datang dengan basicnya skillnya masing-masing tuh Pak? Ada. Jadi di samping ada yang skill masing-masing, tadi ya kompetensi masing-masing, kita juga meningkatkan kompetensi yang khusus. Ya kita jadikan yaitu relawan dari Korps Sukarela. Kalau Korps Sukarela itu dia harus melalui pendidikan. Itu 124 jam. Dan itu required ya, diharuskan gitu Pak? Ya harus itu. Kalau nggak bisa dia. Nah, dia harus mengikuti pelatihan sebanyak 120 jam mata pelajaran yang dia akan berikan nanti. Kalau Pak Kurang lebih 12 hari lah mereka. 12 hari. Kalau misalkan Pak Asep sendiri udah berapa lama nih Pak menjadi anggota PMI? Kalau saya sih sebetulnya dari SMP ya, saya tuh dari PMR. Dari PMR justru. Ya. Saya tahun 72 dilantik jadi PMR IT. Terus sampai sekarang gitu aja. Apa yang membuat Pak Asep jatuh cinta Pak sama PMR dan Ya. PMI? Karena saya melihat PMI itu memberikan nilai-nilai kayak gini ya, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial yang sangat tinggi, perhatian terhadap masyarakat yang betul-betul membutuhkan gitu kan. Nah dari situ saya lebih tertarik menjadi jadi betah lah gitu. Jadi betah, jadi jalan karir ya Pak ya sebetulnya. Jalan karir sebetulnya. Luar biasa. Padahal saya sudah beberapa kali juga saya mencoba untuk melupakan PMI gitu ya, karena saya kerja kalau kerja? PMI kerja di tempat lain gitu kan, di asuransi saya pernah kerja
di Muskarya offset dan sebagainya. Itu tetap aja pengennya balik lagi. Bahkan tahun 98 itu saya mencoba resign dari pekerjaan hanya karena ingin membantu teman-teman di PMI yang lagi tugas kemarin tuh acara reformasi itu loh. Peristiwa reformasi tahun 98. Iya. Saya langsung bikin surat di kantor resign untuk cuman karena pengen ngebantu ikut anak-anak aja gitu. Bantu gitu. Ini Pak, dari SMP dulu itu ya Pak ya sampai sekarang. Sebenarnya kalau Bapak bisa lihat yang menjadikan seseorang itu PMI sejati atau PMR menjadi PMI gitu Pak ya, yang betah gitu ya di dunia ini, kan dunia kemanusiaan sebenarnya berarti ya Pak ya. Itu apa sih Pak yang membedakan tuh Pak? Ya nothing tulus gitu. Jadi nggak usah kemanusiaan. Iya, nggak usah berharap apapun dari apa yang kita lakukan gitu loh. Insya Allah kalau soal rezeki itu ngikutin lah. Kalau saya berpikir seperti itu. Jadi jangan berbicara dulu soal dibayar atau tidak dibayar gitu loh. Kadang kan relawan itu kan nggak mikirin seperti itu. Gitu. Jalan aja gitu loh. Seperti itulah. Insya Allah kalau rezeki Allah yang atur lah seperti itu. Ini Sohib Jakpus ini banyak banget hal teknis yang mau ditanyain ya. Tapi saya kok lebih tertarik sama pengalaman Pak Asep nih yang udah lama banget. Pak Asep ini satu lagi deh, ini dari pengalaman pribadi gitu ya. Pengalaman atau kejadian yang paling berkesan pada saat Bapak menjadi anggota PMI atau PMR gitu ya Pak? Iya. Itu apa tuh Pak? Pertama kali yang paling saya ingat sampai sekarang itu adalah ketika saya membantu pertama kali orang yang membutuhkan darah. Jadi tahun itu, kalau nggak salah tahun 76, saya masuk STM ya, SMA. Ada orang yang membutuhkan darah saat itu susah darah itu karena dulu masih banyak calon darah. Nah saya mencoba untuk langsung didonorkan darah saya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Langsung waktu itu langsung saya diambil, pasiennya sebelah saya gitu. Langsung ada pasiennya di sebelahnya. Iya, langsung ada pasiennya. Itu yang membuat saya kesan. Sehingga dari situlah saya mulai pertama kali donor darah dan seterusnya sampai sekarang. Sekarang udah 136 kali. Ini berarti sudah dapat emas berapa kilo nih Pak? Jadi bener ya Pak ya, setahu saya kalau ada donor darah berapa kali gitu durasinya itu akan dapat penghargaan gitu ya Pak ya? Iya, ada apresiasi dari PMI dari mulai 10, 25, 50, 100. Yang 100 itu dari presiden. Dari presiden. Iya. Satya Lancana Kebaktian Sosial. Saya udah dapet itu. Tapi bukan karena penghargaannya kita donor darah sebenarnya Pak ya, itu hanya bonusnya. Ya, apresiasi pemerintah terhadap donor. Betul. Pak, ini kembali lagi ke soal relawan nih Pak. Ini relawan itu dia harus on call 24 jam atau gimana sih Pak sistemnya itu Pak? Karena kan ada database-nya nih gitu ya. Dan semua orang relawan itu punya keahlian masing-masing gitu. Dan itu ada di database juga Pak ya. Kalau misalkan Ika bisanya masak nih misalkan, dan ini ada kebencanaan di sini, panggil Ika aja nih untuk masak, kayak seperti itu atau gimana tuh Pak? Iya, kebanyakan sih sebetulnya relawan itu begitu datang langsung kerjanya di dapur umum gitu. Gitu ya. Kalau bencana, kebanyakan begitu. Ya mereka tidak kayak misalkan gini lah, saya punya waktu hanya 2 jam nih, saya coba ikut masak di dapur umum. Sudah selesai. Itu relawan seperti itu. Jadi bukannya relawan itu terus-terusan berada di situ. Secara bergantian lah. Mereka juga kan kalau saya ada bencana itu kan saya mencoba menghubungi komunitas-komunitas PMR gitu kan, alumninya dan sebagainya. Itu kita bilang ini ada kebakaran di sini, kita butuh tenaga begini, Anda bisa bantu? Datang itu mereka. Gitu. Jadi Sohib Jakpus ini sebenarnya relawan itu boleh siapa aja dan harus terdaftar atau memang bisa on spot gitu sih Pak? Ya bagusnya sih mereka didaftar daftar supaya kita tahu kompetensi mereka. Tapi nggak didaftar juga nggak masalah. Yang penting mereka punya kemauan, punya kompetensi untuk masak, untuk listrik, untuk genset dan sebagainya lah. Hal yang terkait dengan kebencanaan. Ini membuka mata sekali karena kami pikir selama ini harus ada ribet gitu ya. Padahal sebenarnya kalau yang untuk menjadi relawan PMI itu bisa siapa saja dan bisa kapan aja gitu ya. Simpelnya gitu ya Pak ya, walaupun ada kualifikasi mungkin yang harus diperlihatkan dulu gitu ya Pak ya, untuk didata.
Oke, Pak Sep, ini tadi pertanyaan tentang donor darah nih Pak. Iya. Kemarin soalnya di radio lagi ngebahasnya donor darah juga nih karena hari PMI kemarin itu. Nah untuk saat ini kondisi bank darah itu ada di tiap kota kah Pak gitu ya? Dan kalau misalkan ada di tiap kota, kondisinya Jakarta Pusat itu aman nggak sih Pak? Iya. Aman ya. Cuma begini, bank darah itu bukan ada jadi tiap PMI. Oh, PMI gitu. itu adanya UTD namanya. Apa itu, Pak? Unit transfusi darah. Unit transfusi darahnya. Iya. Kalau bank darah itu adanya di rumah sakit. Oh, oke. Ini baru lagi Rumah sakit itu membutuhkan darah, mintanya ke PMI gitu. Oh, Jadi oke. bank darah PMI, bank darah rumah sakit itu kalau dia kehabisan stok pasti mintanya ke PMI gitu loh. Nah di PMI itu darah itu enggak semata-mata langsung Tersedia, kantong ke kantong kantong ke gitu, kantong. tidak. Tapi tetap apa yang diminta dari rumah sakit itu pasti ada yang diminta dari jenis-jenis darah yang dibutuhkan oleh pasiennya. Ada whole blood-nya, ada packed cell, ada plasma, ada trombosit. Nah, itu darah-darah yang biasa diminta oleh rumah sakit. Dan ini berarti PMI itu punya ahli-ahli untuk Oh iya. di balik semua itu ya Pak Di ya? PMI itu ada laboratoriumnya, ada labnya. Dari satu kantong darah yang diberikan oleh pendonor darah itu bisa menghasilkan beberapa jenis darah. Yaitu tadi Dikembangkan itu lagi atau dikembangkan gimana? dari misal whole blood kan, whole blood itu kan darah ini ya asli ya. Darah asli. Nah itu dipecah itu bisa ada trombosit, ada plasma, ada packed cell, Aduh ini menarik nih. Terus Pak, ada eritrosit, glukosit dan sebagainya. Jadi jenis darah lah. jenis-jenis darah Iya. gitu. Ini yang menarik apa nih Pak? Yang apa kira-kira pasti kan kalau darah itu ya dibutuhkan hampir setiap saat ya Pak ya, karena mungkin Iya. ada hal-hal yang di luar kehendak manusia gitu Iya. kan. Nah ini ada kejadian yang paling menarik nggak sih Pak selama Bapak terkait dengan darah itu Pak? Permintaan darah. Nggak ada sih, sebetulnya normal aja. Normal aja. Ya. Karena kebutuhan darah di DKI itu kan satu hari itu kan sekitar 900 sampai 1000 kantong. Itu untuk apa tuh Pak? Di DKI, permintaan kebutuhan darah loh ya. Kebutuhan Dari darah. rumah sakit ini? Dari rumah sakit. Kita melayani 9 rumah sakit di DKI Jakarta. Ini Jakarta Pusat doang berarti ya Pak ya? Atau PMI DKI Jakarta? PMI DKI gitu. Karena pendistribusian itu adanya di PMI provinsi. Oh, oke. Kita hanya merekrut pendonor saja gitu loh di cabang itu. Dan siapa tuh Pak yang boleh menjadi donor tuh Pak? Karena dulu tuh saya ingat banget ya Pak ya, saya baru bisa menjadi donor itu kira-kira beberapa tahun belakangan. Iya. 10 tahun kemarin tuh saya nggak bisa karena darah rendah atau apa segala macam Betul. gitu. Itu siapa aja sih Pak yang persyaratannya apa gitu supaya bisa menjadi donor? Setiap orang boleh saja menjadi pendonor, cuman kan ada syarat-syarat khusus. Ya misalkan usia dari mulai 17 sampai dengan 60 ya. 17 minimalnya Pak? Iya, 17 Oke. tahun sampai 60 tahun. Tapi 60 tahun masih bisa ada toleransi sepanjang yang bersangkutan masih tetap sehat. Bahkan ada yang sampai sekarang ini pendonor itu udah 250 kali donor, itu udah usianya 70-an tuh masih bisa diambil darahnya. Jadi kesehatan emang betul-betul terkontrol. Paling tidak kan dengan keuntungan berdonor darah itu kan 3 bulan sekali kan kita terkontrol tuh. Karena ada tes-tesnya sebelum donor Betul, darah ya Pak ya? Karena ada tes-tesnya. Misalkan setiap orang itu begitu darahnya sudah diambil masuk ke laboratorium tuh diperiksa 4 virus. Hepatitis B, hepatitis C, spilis atau gonoro sama HIV. Dan itu kalau misalkan ini belum pernah kejadian, saya belum pernah lihat ya Pak. Tapi kalau misalkan dari hasil tes itu kelihatan ada yang nggak bagus, itu akan diinformasikan ke yang bersangkutan itu Pak? Pasti, tapi ada perjanjian dulu karena Gimana ini kan tuh, Pak? menyangkut masalah hak asasi manusia ya. Betul. Jadi kita tidak boleh menyurati mereka ke kantornya atau apa. Ditanya dulu kalau ada sesuatu waktu pengisian formulir dikirimkan alamat suratnya Oh, kemana. makanya ada surat persyaratan segala macam yang kita Betul. tanda tangani ya Pak ya di awal Iya. itu. Oh, oke. Iya, itu maksudnya. Supaya mereka itu kan kalau misalnya maaf ya terkontaminasi Mungkin HIV, HIV, atau spilis gitu kan, itu kan membuat aib keluarganya. Betul. Gitu. Kalau Makanya harus dijaga. Betul, PMI ya. betul-betul menjaga hal itu. Dan itu kalau misalkan ada pasti kalau menurut saya pasti ada kejadian ya Pak ya, itu kan Pasti ada kejadian itu yang dilakukan PMI itu apa Pak setelah menginformasikan gitu ya, apakah mengkoordinasikan juga dengan Vaskes atau konseling atau seperti apa Pak? Nah, pertama untuk yang bersangkutan dipanggil
panggil, kemudian disarankan, dikonsultasikan ke dokter yang ada di PMI, atau lebih jauh lagi dia harus rujuk kemana itu. Nah yang kedua terkait dengan darah yang ada yang itu yang sudah terkontaminasi virus, maka itu dimusnahkan. Dan musnahkannya itu nggak buang begitu aja. Kita ada tempat pemusnahannya di Cianjur sana. Jadi kayak cerobong itu, kayak ya cerobong besar dibakar di situ, dibakar. Darah itu dimusnahkannya dibakar ternyata. Dibakar sana. Oke. Karena nggak boleh. Banyak soalnya butuh darah bekas juga banyak. Oke. Pak, nih, saya jadi karena belum pernah lihat sama sekali ya Pak ya. Itu darah itu kalau dibakar tuh jadinya seperti apa Pak? Maksudnya menguap begitu aja atau gimana? Nah, jadi arang aja, arang. Jadi arang. Menarik banget ya. Iya. Ini Sohib Jakpus ini ilmu banget loh, ini daging banget nih. Karena saya belum pernah lihat sama sekali. Taunya kalau misalkan donor darah ya donor gitu. Dan sebenarnya setelah kita diambil darahnya itu ya dicek lagi kesehatan kita. Dan hanya darah-darah yang lolos kualifikasi itu yang bisa dipakai oleh masyarakat gitu Pak. Iya. Dan itu durasinya gitu Pak, dari kita diambil darah sampai ketahuan darah itu sehat dan bisa dipakai itu berapa lama tuh Pak? Ya paling lama itu jenis trombosit ya. Trombosit itu bisa 21 hari. Lama penyimpanannya maksud saya. Lama penyimpanannya. Jadi setelah 21 hari itu nggak bisa. Makanya trombosit itu nggak pernah lama Mbak. Trombosit itu prosesnya aja bisa 6 jam, ya 6 jam harus langsung distribusi gitu loh. Nah karena itu dia punya waktu hanya 21 hari. Jadi jarang-jarang lah ada penyimpanan trombosit itu jarang-jarang. Nah kalau misalkan tadi yang Bapak cerita nih, satu orang yang donor di sebelah kanan yang menerima sebelah kiri, nah itu berapa lama sehingga darah itu bisa langsung ditransfer tuh Pak? Kalau itu zaman dulu udah nggak boleh lagi. Ini udah beda lagi nih. Udah boleh lagi. Jadi sebenarnya PMI itu berevolusi juga ya Pak ya? Iya. Kalau dulu kan golongan O aja kan bisa buat mendistribusikan ke seluruhnya. Sekarang udah nggak bisa Pak? Udah kan nggak bisa. Serius? Gimana ceritanya itu Pak? Karena bisa terjadi fibrilasi jantung. Jadi kalau misalnya golongan B dikasih O, itu kata dokter bilang itu terjadi fibrilasi jantung. Artinya jantung bergetar. Kan bisa berbahaya. Ini kayaknya ilmu banget nih. Jadi selama 40 tahun ini sih baru tahu nih, baru ilmu lagi nih Pak. Karena dulu kan kita belajarnya itu boleh ke semua darah ya Pak ya. General donor namanya. General donor. Ternyata nggak boleh. Nggak boleh sekarang. Jadi yang match apa tuh Pak jadinya? A, B, AB gitu. O gitu aja. Yang universal udah nggak ada lagi. Nggak ada. Sekarang O harus terima O, B harus terima B. Nggak bisa B terima AB, nggak bisa. Itu menimbulkan kesulitan nggak sih Pak ke teman-teman PMI sekarang jadinya? Kesulitan apa maksudnya? Ya maksudnya kan berarti kan pilihannya lebih terbatas kan daripada zaman dulu itu Pak. Gimana tuh Pak sekarang Pak? Ya harus kita lakukan karena itu kan demi keselamatan mereka, para pasien itu kan. Kalau enggak bahaya. Kalau resus itu apa Pak? Resus? Kayak pernah dengar gitu kalau di golongan resus tuh ini resus positif misalkan. Itu rata-rata kan orang kita ya. Kalau resus negatif adanya di orang bule ya? Orang bule. Oke. Ada juga, ada O juga macam-macam, ada O Bombay gitu kan, ada O biasa kita. O Bombay itu cuma O yang orang Bombay. Ada O kita dikasih O Bombay gak bakal bisa. Gitu. Dan itu semuanya teknologinya ada di PMI untuk ngecek itu. Gitu. Itu pemisahan itu ada di PMI semua. Jadi setelah darah-darah itu dipisah-pisahkan, itu yang akan masuk ke bank darahnya rumah sakit atau seperti apa tuh Pak? Atau di PMI juga ada penyimpanan sendiri dia? Ada, penyimpanan itu nggak lama Mbak, yang saya bilang tadi, paling lama itu 21 hari gitu. Nah itu tergantung kebutuhan rumah sakit lah. Rumah sakit kan kebutuhannya juga dia nggak bakal buat hari ini, enggak. Paling nggak besok mau operasi misalkan. Hari ini dia minta kan gitu. Disimpan dulu. Kecuali mungkin kalau misalkan ada kecelakaan gitu ya Pak ya, itu beda lagi kasusnya atau seperti apa? Sama aja itu prosesnya? Kalau kecelakaan pasti itu lebih cepat. Dan makanya banyak sekali kayak WA atau SMS yang minta tolong untuk donor darah gitu. Oke. Rata-rata gitu sih di PMI juga nggak pernah lama sebetulnya kalau untuk hal sifat emergency ya. Itu dari rumah sakit ke PMI itu ada komunikasi lah. Ini harus segera atau gimana gitu. Nah, kalau donor darah rutin itu PMI itu menyelenggarakan setiap bulan, setiap 3 minggu atau seperti apa Pak? Karena kan
kalau kami di Pemkot Jakarta Pusat kan kita sering banget ya Pak ya kedatangan teman-teman untuk rutin donor, di Balai Kota juga sering gitu. Nah itu kalau misalkan diadakan di tiap lokasi, masyarakat umum bisa ikut donor tuh Pak atau gimana Pak? Iya sama aja Mbak, periodenya itu 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Itu yang paling aman. 2 bulan sebetulnya udah bisa, tapi nggak mau bikin resiko lah buat PMI gitu. Jadi nggak boleh kira-kira, oh ini hari Minggu ini saya donor, minggu depan donor lagi deh biar kurus gitu Bang, nggak bisa ya Pak. Kan dulu tuh kan donor darah aja biar kurus gitu, konsepnya nggak kayak gitu ternyata Pak ya. Nggak. Atau itu berarti nggak benar ya Saib Jakpus ya, donor darah itu berarti nggak bikin kurus. Yang kedua, abis donor darah bikin lapar, bener nggak tuh Pak? Itu betul. Itu betul. Kenapa? Pantesan kalau habis donor darah dikasih makanan banyak ya Pak. Soalnya lapar gitu. Iya. Ada susu, ada kacang hijau, kayak dulu ada telur gitu. Kenapa sih Pak gitu? Ilmiah jawaban ilmiah di balik itu tuh apa tuh Pak? Mungkin karena pergantian darah kali ya. Karena itu kan cairan yang ada di tubuh itu kan 5 liter dikurangin, berarti kan ada produksi baru kan gitu. Nah produksi baru itu yang mungkin memicu kita untuk menjadi lapar. Kalau saya lapar karena belum sarapan pagi-paginya Pak. Bentar, ini pertanyaan serius nih Pak. Kalau sebelum donor darah itu sudah harus sarapan atau makan atau gimana tuh Pak? Udah harus dulu. Harus. Makanya harus makan dulu. Sebelum itu keliengan ya Pak ya, kadang-kadang tuh kayak gitu. Oh oke. Jadi jangan kita jangan kan keluar diambil 300 cc gitu kan. Keluar sedikit aja kalau kadang-kadang suka pusing kan gitu. Suka pusing. Nah, makanya jadi harus kan ya sarapan dulu. Pak nih PMI kan kegiatannya banyak nih. Salah satu yang kegiatan untuk mendorong masyarakat berdonor itu kayak apa tuh Pak? Kita ada kerjasama ya dengan elemen masyarakat. PMI juga punya kepanjangan dari para pendonor yang namanya PDDI, Perhimpunan Donor Darah Indonesia. Kemudian juga ada IDDS, Ikatan Donor Darah Sukarela, ada Fokuswana dan sebagainya. Nah, mereka ini yang rajin meng-hire masyarakat untuk berdonor. Ya PMI itu yang melaksanakan aja gitu. Di samping memang ada masyarakat yang secara sukarela datang ke PMI langsung gitu. Baik itu untuk donor sukarelanya maupun untuk donor pengganti gitu. Jadi sebenarnya kita bisa mendonorkan darah kita langsung ke kantor-kantor PMI gitu Pak? Bisa. Dan itu kapan aja sebenarnya? Kapan aja. 24 jam sebenarnya keramat ya. Dan itu sebenarnya gimana taunya kalau misalkan itu sudah minimal 3 bulan tuh Pak? Apa orangnya harus menginformasikan atau seperti apa Pak? Apa kelihatan di darahnya gitu Pak? Enggak juga, jadi kita tahu sendirilah. Kita yang harus, masyarakat yang harus sadar biasanya, gitu ya? Kalau saya sih ya itu tapi tergantung orangnya sih. Kalau belum donor tuh kayak ada sesuatu yang kurang gitu. Oke. Ada sesuatu kok ini kenapa ya gitu? Oh iya belum donor, udah donor enak lagi gitu kayak gitu lah, udah gitu. Kerasanya gitu ya Pak? Ya, tapi kalau pemberitahuan dari PMI tempo hari ada aplikasinya untuk memberitahukan ada sudah waktunya untuk donor darah gitu. Tapi sekarang kayaknya ini lagi tuh. Mungkin harus digalakin lagi tuh Pak. Jadi kayak misalkan SMS kayak kalau kita lewat ke fast food tuh Pak. Iya betul. Ada diskon segini. Jadi kalau misalkan lewat Keramat, apakah Anda sudah berdonasi darah misalkan kayak itu? Itu boleh. Ya mungkin nanti bisa dimasukin usulannya gitu. Kita jadi ngasih masukan ya ke Pak Asep ya. Saya Jakpus ya. Pak Asep, ini tadi kita udah berbincang tentang donor darah, tentang tusinya PMI gitu ya. Ini mau nanya tentang satu tugas dan fungsinya PMI yang besar sekali gitu ya, tentang kebencanaan. Nah, Jakarta itu kan sebenarnya kalau kita kebencanaan mungkin ya kebakaran, banjir gitu ya Pak ya. Nah, tapi PMI DKI atau PMI Jakarta Pusat itu siap siaga nggak sih Pak kalau misalkan ada bencana di daerah lain tuh kita juga mengirimkan relawan nggak tuh Pak, atau memang yang di sana aja tuh Pak? Pastilah Pak ya. Kita kalau keluar dari Jakarta Pusat itu nanti kita harus koordinasi dulu lah dengan wilayah setempat. Tapi yang jelas kita 24 jam itu standby. Baik itu pelayanan ambulannya, kemudian juga kliniknya kita kan di PMI juga ada klinik gitu ya. Nah itu kita ini kan 24 jam. Ada ambulans, kemana saya lihat tuh Pak, kalau untuk kemarin lagi ada demo ya, ada ambulans PMI juga ke lapangan gitu. Itu ambulansnya tuh kalau misalkan kami perlu gimana tuh Pak ini Pak? Oh, tinggal telepon aja ke PMI 3841474.
Sekali lagi Pak, 38 384 1474. ini untuk seluruh DKI Jakarta Pak? Enggak, Jakarta Pusat aja. Jakarta Pusat aja. Oke, Sohib Jakpus, nanti kita tulis juga ya di bawah ini kalau misalkan ada yang diperlukan. Ambulans boleh nanti kontak ke bawah sini. Atau kalau misalkan untuk kalau perlu darah juga bisa telepon ke situ atau gimana tuh Pak? Perlu darah? Gimana? Kalau misalkan perlu darah bisa telepon dulu ke situ atau langsung? Nggak bisa, kalau darah itu kan dia membutuhkan formulir dari rumah sakit. Oh, oke. Permintaan Nggak bisa darah. tiba-tiba saya butuh darah gitu. Iya. Buat apa? Ini buat vampir gitu. Kayak yang jelas kalau butuh darah pasti kan rumah sakit yang minta, bukan perorangan. Oh, jadi oke. Cuman dibawa sama yang bersangkutan, keluarganya gitu loh, ke rumah sakit ke PMI itu. Jadi tetap itu permintaan dari rumah sakit, minta jenisnya apa, golongannya apa, ya kan, berapa banyak yang dibutuhkan itu rumah sakit yang menentukan. Oh, tapi ikhtiarnya perorangannya bisa bergerak juga dengan membawa kayak mungkin semacam surat dari rumah sakit gitu Pak? Iya, oke. rumah sakit itu membawa apa ini, kecuali kalau misalnya PMI bilang ini golongan ini nggak ada, kan yang paling langka itu kan golongan AB. Golongan. AB itu konon kabarnya di wilayah Indonesia itu hanya 8% 8%. yang memiliki golongan darah AB itu. Itu Hanya 8% dari penduduk Indonesia. Gitu. 8% dari seluruh penduduk Indonesia itu yang paling jarang banget. Jarang banget itu. Yang paling banyak ya kan gitu. Paling banyak itu tetap O ya. Walaupun dia udah bukan general donor lagi. Iya, Oke. betul. Pak, kalau misalkan kita ngomongin si kebencanaan tadi tuh. Kalau yang paling banyak di Jakarta itu ya tadi saya sebutkan ya yang kebakaran dan banjir gitu ya Pak ya. PMI itu ngapain itu Pak? Pada saat kejadian itu apa yang pertama dilakukan oleh teman-teman PMI? Kalau kebakaran sebetulnya kita kan ada protap ya. Kalau terjadi kebakaran maka kita wajib memberikan makan kepada penyintas dari kebakaran itu sendiri. Itu dulu 300 orang, 300 jiwa baru kita buka dapur umum. Oh, minimal 300 jiwa. Tapi sekarang udah nggak berlaku lagi karena permintaan dari aparat pemerintah dan sebagainya bahwa berapapun dia harus dibantu gitu loh. Okay. Makanya sekarang berapapun jiwa penyintas yang menjadi yang harus kita bantu ya kita bantu, mau Dan satu orang mau dua orang. Berkoordinasi dengan BPBD mungkin Pak atau gimana Pak? Pasti. Itu dengan BPBD dengan Sudin Sosial di Jakarta Pusat kan ya. Dan itu kita bukan hanya sekedar makan yang kita berikan. Apa tuh, kita Pak? dalam jenis ada lagi bantuan misalkan perlu memberikan terpal gitu kan untuk berteduhnya, kemudian kita berikan juga hygiene kit atau cleaning kit. Tergantung apa yang dibutuhkan oleh mereka gitu. Ini penasaran ya Pak, kalau misalkan berarti kan harus standby ya Pak ya. Berarti di kantor PM itu banyak banget tuh Pak. Oh iya, kita ada stok Pak, ada buffer stok untuk itu, terutama untuk hygiene kit ya. Buffer stok, kemudian untuk terpal juga kita buffer stok. Oke. Banyak lah, kalau misalnya yang lain-lain yang bisa kita beli aja gitu Pak. Pak ini terkait dengan kan dengan banyak berita nih ada mega trust gempa gitu ya. Ini dari sisi PMI sendiri Pak, sebenarnya kalau untuk siap-siap apa sih yang harus disiapkan oleh kita nih sebagai Sohib Jakpus gitu ya di rumah? Katanya harus ada satu tas emergency gitu Pak. Isinya tuh baiknya apa aja tuh Pak? Ya kebutuhan pribadi untuk menyelamatkan pribadi. Make up kalau saya Pak. Beda ya. Misalnya dia perlu persiapan masker lah, persiapan oksigen cam itu kan yang kecil, kemudian ada gunting, ada senter. Mungkin air untuk beberapa hari gitu ya Pak ya? Ya air untuk beberapa hari, kemudian ada makanan lah untuk ini kan, untuk yang artinya bisa tidak basi dalam 1 minggu misalnya, 1 minggu. Itu hal seperti itu aja yang yang disiapkan, ya, dimasukkan ke dalam satu tas, termasuk pakaian-pakaian yang tidak seluruhnya tapi cukup misalkan 2 atau 3 baju yang kita masukkan ke dalam itu. Kalau Bapak lihat nih, Bapak kan udah pengalaman udah panjang banget ya. Pasti sepanjang hidupnya tuh udah banyak kejadian-kejadian yang mungkin yang nggak mengenakan terjadi di masyarakat gitu ya Pak ya. Warga DKI Jakarta sendiri tuh kurang siapnya di mana sih Pak gitu ya? Ya, sebetulnya mereka tuh
ini ya udah pada paham sih sebetulnya, karena kan kita juga banyak berikan edukasi tentang kebencanaan itu. Kan di PMI itu kan tiap kelurahan kita bentuk namanya SIBAT. Apa itu Pak? Siaga Bencana Berbasis Masyarakat. Siaga Bencana Berbasis Masyarakat, SIBAT. SIBAT. Oke, dan penyanyi Tiap itu, kelurahan tuh penyanyi punya dangdut tuh. Mereka itu tiap kelurahan. Ini berarti kelompok masyarakat atau gimana tuh Pak? Dari kelompok masyarakat itu, dari RT RW yang kita rekrut, kita hire, kita didik mereka. Oh, oke, bagaimana. relawan juga berarti jadi Iya, ya. itu menjadi anggota kita. Gitu. Nah, ketika terjadi kebakaran, misalkan mereka tuh udah ada di sana itu. Sigap banget tuh pokoknya dia langsung. Iya, jadi mereka telepon ke PMI ini, saya ada di sini, teman-teman ini. Oke, udah kamu situ aja dulu, nanti kita merapat ke sana. Kayak gitu. Misalkan kalau ada yang kebakaran, kemudian ada kecelakaan ada yang terluka dan sebagainya, perlu dievakuasi, mereka turun. Ini Jadi sudah memahami gitu. Ini berarti PMI itu jaringannya besar sekali ya Pak ya? Ya, Sangat alhamdulillah. besar ya gitu ya. Oke. Pak, ini mau ngomongin tentang jaringan ini dan PMI sebagai lembaga kemanusiaan itu karena besar sekali gitu ya, tantangannya juga kan pasti besar gitu ya Pak. Selama ini yang Bapak lihat gitu ya, karena sudah malang melintang di dunia PMI, apa sih Pak tantangan terbesarnya gitu ya dalam pengelolaan PMI ini sendiri Pak? Iya, tantangan terbesar pertama adalah karena PMI itu kan dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi tantangan terbesarnya itu sebetulnya pendanaan itu. Makanya PMI itu, karena PMI juga tidak ada di dalam APBD, ya, maka mau tidak mau kita melibatkan Masyarakat langsung. masyarakat, partisipasi masyarakat. Itu pertama. Yang kedua, adanya basis organisasi yang berbasis sama kegiatannya dengan PMI. Nah, itu juga menjadi tantangan. Kenapa? Kalau kita kurang cepat, ya, karena Sudah cepat diambil sama dari mereka, betul. kepercayaan masyarakat nggak akan terbangun di situ. Oleh karena itu, saya selalu menyiapkan kepada teman-teman siaga itu bahwa kita harus betul-betul siaga ketika terjadi bencana, baik itu kebakaran dan sebagainya, ya kita harus cepat-cepat ada di sana. Waktu kita hanya 10 menit untuk sampai kepada lokasi bencana. Jakarta Pusat lah ya. Seperti itu. Dan ini kejadian ya Pak, maksudnya teman-teman tuh sigap banget ya kalau di lapangan berarti ya? Insya Allah Mbak, insya Allah. Oke. Boleh dites lah nanti. Oh, boleh tes. Pak nih mumpung tadi ngomongin tentang dana nih Pak. Ini sekarang kita lagi ada bulan dana PMI ya Pak ya. Iya betul. Nah ini mungkin Bapak ada yang mau disampaikan Pak nih ke Sohib Jakus, mumpung ada medianya, apa yang mau disampaikan dan mau didorong dari Sohib Jakus Pak? Ya baik, saya pikir karena tadi disampaikan bahwa pendanaan PMI itu berasal dari masyarakat, maka kembali kami mengadakan lagi bulan dana untuk kita menghimbau kepada masyarakat untuk membantu PMI, dan itu kita akan kembalikan lagi 70% kita akan kembalikan lagi kepada masyarakat, yang 30%-nya akan kita gunakan untuk biaya rutin, untuk membiayai kemarkasan, kantor, pegawai yang ada di markas. Itu yang akan kita lakukan. 70%-nya akan dalam bentuk kegiatan, ada kegiatan kepala-merahan, ada kegiatan kebencanaan, pelayanan kesehatan, pelayanan ambulan, klinik dan sebagainya. Itu. Oke, Sohib Jakus, ini berarti ini saatnya kita untuk berderma nih Pak. Ya mungkin bukan kali ini aja gitu. Kalau misalkan memang ada yang mau didermakan, boleh langsung ya Pak ke PMI sebenarnya Pak ya. Tidak Boleh. perlu menunggu bulan dana PMI gitu ya Iya. Pak ya. Gitu Sohib Jakus nih boleh. Pak, kantornya di mana sih Pak? PMI Jakarta Pusat itu? Oh iya, di Jakarta Pusat tuh di antara 5 wilayah yang ada di Jakarta Pusat, di DKI, kita ini paling cakep. paling sibuk dan di lokasi yang paling sibuk dan paling padat, sehingga kantor PMI Jakarta Pusat tuh ya cukup memprihatinkan lah. Cukup. Ini kalau nggak salah lagi direnovasi bukan sih Pak? Sebelah kiri ya? Wah, itu di sana, itu yang provinsi. Oh itu provinsi. Ya. Ini di mana kita Pak Ya, kalau kita? Jakarta Pusat di Jalan Pecenongan nomor 82. Di Pecenongan. Gambir. Oh, oke Pecenongan. Ini dekat kuliner ini sebenarnya. Betul. Kalau malam kuliner ya. Kalau malam kulineran gitu. Berarti di Pecenongan. Kalau misalkan Sohib Jakus ada yang mau disampaikan atau mau berderma, berdonor, boleh ya Pak ke situ ya Pak ya? Boleh langsung, boleh melalui rekening. Dan yang diterima apa aja Pak kalau mau silakan berdonor? Apa kalau selain uang gitu Pak, apa barang-barang ada yang bisa didermakan oleh teman-teman Sohib Jakus? Ya,
barang-barang yang bisa ini aja yang bisa dimanfaatkan pada saat kebencanaan gitu Pak ya. Kebencanaan, kecuali mohon maaf ya, bukan kita nggak mau menerima pakaian bekas gitu ya. Itu bukan ranahnya PMI gitu lah ya. Pakaian bekas itu penyintasnya pun jarang mau menerima. Oke. Makanya kita lebih baik kita misalkan dalam bentuk uang yang kita akan belanjakan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Sesuai dengan kebutuhan mereka, oke. Iya. Karena masyarakat kebutuhannya beda-beda. Ya, misalkan anak sekolah ya kita butuhnya school kit, kita kasih school kit gitu kan. Siap. Pak Asep, ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir Pak Asep tentang PMI dan PMR, Palang Merah Remaja gitu kan. Nah ini PMR itu kan menjadi ekskul, hampir menjadi ekskul wajib ya Pak ya, di hampir semua sekolah gitu ya PMR gitu, karena mungkin banyak sekali yang tertarik anak-anak tentang kepalang-merahan gitu. Ini pelatihnya ya Pak ya, atau fasilitator itu dari siapa Pak, dari mana Pak? Dari PMI itu. Ya, kalau sebetulnya PMR itu bukan ekskul wajib ya. Tapi hampir semua sekolah ada gitu ya. Cuman PMR itu ekskul idaman. Ekskul idaman, aduh gimana tuh Pak? Ya, artinya orang suka lah dengan kegiatan-kegiatan PMR gitu, karena mereka itu diajarkan bagaimana gitu ya, peduli terhadap sesama, membantu. Jadi kayak dokter Pak, kalau waktu zaman sekolah tuh kayak berasa kayak dokter gitu kalau jadi PMR. Sebetulnya PMR itu hampir mirip dengan dokter kecil sebetulnya gitu loh, yang pernah dulu berkembang di Indonesia kan dokter kecil kan. Makanya di sekolah-sekolah itu sekarang PMR itu berdampingan dengan UKS, usaha kesehatan sekolah. Itu pasti itu di setiap sekolah itu. Dan ini berarti dari relawan-relawan PMI juga nih Pak, si fasilitatornya? Iya, fasilitatornya dari relawan kita yang kita latih dulu Mbak. Jadi mereka nggak ujuk-ujuk jadi pelatih, jadi fasilitator. Mereka kita adakan training of trainer atau training of fasilitator. Itu yang saya bilang tadi itu Pak, sekitar 120 jam mereka harus bisa menguasai seluruh materi yang akan diberikan, karena materinya kan bukan soal kepalang merahan, banyak materinya. Ada pendidikan remaja sebaya, ada tandu, ada pertolongan pertama, ada bantuan dasar, banyak banget. Dan ini kemarin Jakarta Pusat kita ada Jambore PMR ya Pak ya, beberapa bulan yang lalu kan, dan itu baru kelihatan bahwa banyak sekali ternyata kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan teman-teman di PMR ini Pak ya gitu. Oke, Pak Asep, ini mungkin terakhir ini Pak Asep, sekali lagi mungkin selamat ulang tahun Pak bagi Palang Merah Indonesia. Semoga Palang Merah Indonesia tetap ada di Indonesia untuk membantu warga Indonesia, kemudian memberikan manfaat-manfaat positif kepada masyarakat khususnya anak-anak ya Pak ya, untuk terus mengembangkan kemanusiaannya. Nah, kalau misalkan Pak Asep ada yang mau disampaikan Pak ke warga DKI Jakarta, khususnya ke Jakarta Pusat, boleh ke Saib Jakpus, monggo Pak. Iya, terima kasih baik Kak. Para sohib Jakpus yang saya hormati dan saya banggakan, pertama kami mengucapkan terima kasih atas tayangan yang akan kita saksikan sama-sama ini. Ya, kami terima kasih atas ucapan ulang tahun Palang Merah Indonesia yang ke-79. Semoga apa yang menjadi usia yang begitu banyak bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan, yang rentan, khususnya di wilayah Jakarta Pusat dan di DKI Jakarta pada umumnya. Sekali lagi terima kasih. Mari sama-sama kita bergerak untuk meningkatkan kesejahteraan melalui bantuan Palang Merah Indonesia kepada masyarakat yang membutuhkan. Bravo PMI, Jaya PMI, terima kasih. Ke Bravo PMI, Jaya PMI. Saib Jakpus, demikianlah J Podcast kali ini dengan Bapak Haji Asep Juanda Sunaria, Ketua PMI Jakarta Pusat. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Saib Jakpus, dan jangan lupa kantor PMI Jakpus ada di Pecenongan. Kalau misalkan ada yang mau berderma, silahkan datang langsung. Kalau misalkan ada yang mau ikut nanti donor darah pada saat dibuka gitu, silahkan gitu, karena semua orang bisa sekaligus untuk ngetes kesehatan ya Pak ya. Betul ya. Silakan. Jadi sampai jumpa di episode J Podcast lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.